yaitu sesi materi. Saya persilakan Coach Surya untuk langsung memberikan materi. Saya materinya singkat aja ya. Jadi saya hari ini akan menyampaikan tentang bagaimana kita kalau public speaking menghadapi audiens yang beragam. Beragam, heterogen. Ini misalnya nih, kalau homogen itu misalnya, oh audiens saya, oh ini satu, ini nih karyawan satu perusahaan, selesai. Karena memang topiknya untuk semuanya, begitu kan ya. Atau audiens saya ini para siswa di sekolah, ini homogen nih, ya kan. Tapi ada situasi di mana begini, oke, saya harus tampil di depan teman-teman karyawan, misalnya. Lalu dikasih tahulah habis ini nanti ada pejabat datang. Oh, pejabat datang. Berarti ada satu audiens yang berbeda, pejabat punya posisi. Oh, nanti direksi juga datang. Aduh, direksi juga datang. Sudah ada pejabat dari kota, direksi juga datang, beragam begitu ya. Lalu misalnya begini, tadinya ini audiensnya itu adalah karyawan di level kantor gitu misalnya. Tapi oh karena kursinya masih banyak yang kosong, udahlah teman-teman karyawan di lantai pabrik dan OB sekalian aja dimasukin lumayan dapat dapat informasi daripada kursinya kosong. Oh akhirnya tiba-tiba satu ruangan itu jadi heterogen. Ada yang pernah kayak gitu nggak? Terus gimana dong nih? Ya kan orangnya beda-beda gitu kan. Maka kuncinya hanya sebenarnya sangat simpel kuncinya. Kuncinya adalah begini. Saya tulis di sini ya, teman-teman. Kalau ngadepin audiens beragam, ini udah kelihatan semua belum ya? Oh, baru 6, 7, 8, 9. Oh, masih masih 8 orang yang lihat. Ada 2 orang yang belum melihat ini. 9. Oke. Oke, sip. Udah ya. Nah, lu. Aman. Sopo iki sing nulis aman. Oke, saya tulis di sini. Kalau misalnya teman-teman menghadapi audiens yang beragam, maka kuncinya adalah satu, fokus ulu. Ush, ush. Maaf, problem teknis. Ini mana ininya ya, penghapusnya ya. Sorry. Maaf, problem bukan pada diri Anda. Hup. Oke, kita coba lagi ya. Nah. Oh ya. Satu, fokus pada audiens utama saja. Oke. Satu. Jadi teman-teman, tetap yang namanya audiens utama itu ada. Jadi ada audiens utama, ada audiens sekunder, ada tersier dan sebagainya. Contoh, hari itu kita memang hadir untuk bicara kepada para karyawan. Bukan pejabat, bukan direksi, bukan karyawan lantai pabrik. Kita di karyawan kantor. Fokusnya memang agendanya ke situ. Maka fokus aja pada agenda itu. Dan fokus aja bicara kepada audiens yang utama. Artinya nggak perlu terdistract. Loh, berarti yang saya omongin nggak cocok dong dengan pejabat yang hadir. Nggak apa-apa. Karena sejak awal pejabat itu hadir bukan untuk dengerin kita sebenarnya. Tapi untuk melihat acara. Dah, direksi itu hadir juga bukan untuk dengerin kita. Tapi untuk lihat acara. Orang-orang yang tiba-tiba dimasukin itu hadir karena cuma nurut perintah. Bukan untuk dengerin kita. Jelas ya? Maka fokus pada audiens utama. Maka sekarang misalnya begini. Misalnya teman-teman diminta untuk tampil ya. Diminta untuk tampil berbagi seminar gitu kan. Lalu di teman-teman akan nanya, ini yang hadir siapa? Yang hadir adalah karyawan semua level, all level. Oke. Nah, terus teman-teman diminta berbagi tentang apa? Oh, tolong nanti berbagi tentang kepemimpinan. Tapi karyawan semua level yang hadir. Kita boleh loh nanya, sebenarnya audiens utamanya siapa? Tanya aja.
sebenarnya yang audiens utama siapa? Yang diikutkan sebagai secondary siapa? Oh, yang utama para manajernya aja, staff-staffnya itu cuma untuk ngisi. Oke, berarti kita siapin apa yang kita omongin untuk para manajer. Selesai, ya, gitu. Atau kita bisa tanya, tujuan acaranya apa? Oke, tujuan acaranya adalah meningkatkan kepemimpinan terhadap tim. Oh, berarti pasti untuk manajer, bukan untuk staff. Kan begitu? Ya sudah, itulah audiens utamanya. Oke. Terus yang kedua, tetap on the track dengan agenda utama tadi. Ya. Kalau memang kita diundang di situ untuk misalnya berbagi pengalaman kepada para staf, maka ya sudah agendanya itu. Walaupun pimpinan-pimpinannya datang, biarkan saja mereka selesai, gitu ya. Itu sebenarnya. Maka kalau yang disebut kalau audiens beragam itu gimana? Sebenarnya audiens beragam itu pasti punya audiens utama, ada yang secondary. PR teman-teman pertama adalah cari dulu siapa audiens utamanya, layani audiens utamanya, bicara kepada audiens utamanya dengan agenda untuk memenuhi kebutuhan audiens utamanya. Itu dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Coach Surya atas materinya. Nah, teman-teman nih, apakah ada pertanyaan atas materi Coach Surya tadi? Silakan langsung on mic aja. Sebetulnya tentang ini ya Coach ya, kemarin ada member Leader Speak yang nanya ke saya juga nih Coach tentang ini. Jadi dia itu mengisi di pengajian ibu-ibu, ibu-ibu di PDAM gitu ya, istri-istri PDAM. Nah, tiba-tiba katanya ada istri wali kota bakal hadir. Nah, dia langsung, waduh deg-degan banget gimana nih Teh Lina, saya dong dikasih tips dong gitu. Ya, sebenarnya kan begini, istri wali kota ya. Ya, Istri wali kota itu hadir bukan untuk dengerin dia sebenarnya kan. Pengen lihat betul. acaranya. Dan belum tentu ikut sampai acara selesai juga kan. Bener nggak? Mm-mm. Paling Benar, nanti benar. acara dia keluar. Berarti mungkin perlu kita address pas awal kita buka ya, kita sapa gitu ya. Eh, Ibu, jadi kalau misalnya ada orang penting disebut aja senang dihadiri oleh Ibu X misalnya selaku istri dari nggak usah disebut istri dari luar kota tapi langsung aja yang saya hormati Ibu X ya Bapak Y terima kasih sudah hadir udah gitu selebihnya bicaralah kepada audiens utama maka ngata kita juga jangan ke beliau-beliau terus kata kita yang utama tetap ke audiens utama gitu ya teman-teman bahkan saat kita ingin interaksi misalnya ngobrol tanya jawab utamanya ke audiens utama aja gitu cuman oke. kadang-kadang begini loh kita itu problemnya takut dijudge oleh orang-orang tadi waduh kalau nanti agendanya tidak saya sesuaikan nanti saya dianggap buruk gitu padahal audiens audiens yang secondary tadi nggak berharap apa-apa juga kok kita sebenarnya gitu ya ya biasalah kita itu kan seringkali menganggap diri kita tuh center of universe gitu. Jadi seakan-akan seluruh dunia berharap pada kita gitu. Padahal mereka nggak peduli juga sama kita sebenarnya. Oke. Gitu ya. Iya, iya. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman ada pernah pengalaman yang seperti ini, boleh teman-teman ceritakan. Atau mungkin kalau mau ada pertanyaan yang nggak terkait dengan materi pun nggak apa-apa. Oh iya, silakan Kak Sigit. Mungkin ini menjadi suatu pengalaman yang baru ya buat saya. Yang tadi coach bilang ada tamu undangan, jadi kita nggak usah mikirin uh, hasil ataupun penilaian dari tamu undangan ya. Yang kita pikir itu adalah audiens utama kita ya. Hmm. Dan memang nanti di acara Agustusan ini saya akan menjadi pembicara sebagai ketua organisasi. Jadi saya juga nanti mungkin butuh butuh wawasan yang luas mengenai apa sih keinginan dari anggota organisasi,
apa sih kemauan dari manajemen perusahaan untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Jadi saya juga nanti mau mencari wawasan nih untuk apa pengalaman baru yang akan saya hadapi di Agustus nanti ketika saya nanti menjadi pembicara. Mungkin nanti saya butuh tips-tipsnya juga ya Boleh. untuk merangkai kata ini. Boleh Oke, Kak, Coach. boleh banget. Thank you. Ini sekalian boleh saya tanya ya Kak Sigit ya. Nah, Kak Sigit kan hari pertama nih ikut Leader Speak ya. Gimana nih kesan-kesannya buat Kak Sigit? Kesan-kesannya ini terus terang suasananya hidup banget ya. Benar yang tadi yang coach bilang, kalau kita lagi adu debat, itu kita jangan ibaratnya apa ya, mengekor ataupun merasa argumen kita tuh berkurang ataupun kita mengikuti persepsi lawan debat kita. Ini saya pengalaman nih. Tadi udah diinfokan juga dengan coach. Ya kita harus mempunyai argumen yang kuat untuk mematahkan argumen lawan kita. Dan nanti mungkin nextnya ya saya coba untuk mematahkan argumen dari Mas Hadi dan juga Mas Oh, Ina. Udah tunggu nandain. ya. Siap. Tunggu Udah tanggal nandain dia ya. Mantap, mantap Kak Sigit, luar biasa. Saya nggak mau rename sampai dia udah rename duluan biar bareng. Siap. Ini dengan adanya seperti ini terus terang ini menjadi wawasan baru buat saya sih. Jadi ketemu teman-teman yang memang dari latar belakang yang berbeda, terus mempunyai kosakata yang cukup luas, mempunyai wawasan yang cukup luas. Ini menarik buat saya. Jadi yang menambah wawasan saya sih terus terang ini. Banget Alhamdulillah. lah. Oke, berarti bermanfaat ya Siap. kelas ini ya. Oke, terima kasih Kak Sigit. Gitu Coach, tadi Kak Sigit menceritakan pengalaman, pernah juga ngalamin ini gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman, tinggal satu pertanyaan lagi ya. Tuh Kak Adi seakan-akan saya kapitalisnya. Ya, ya, ya. Aduh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi ya sudah. Oke, baik. Terima kasih Coach Surya sekali lagi atas materinya dan atas sesi feedback-nya ya. Luar biasa ya, sesi feedback-nya lengkap banget loh teman-teman, dibahas semua satu-satu. Oke, yuk sekarang sudah masuk ke penghujung acara ya. Terima kasih atas kehadirannya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa minggu depan ramein ini ya grup WhatsApp biar teman-teman yang lain juga ikut serunya gitu dan pengen yang saya kemarin nggak ikut nih, saya pengen lah minggu depan ikut lagi gitu ya. Loh, Kak Hadi ini resign Kak? Iya, boleh nanya Oh ya singkat silakan. aja. Boleh silakan. Gini, apa namanya, dalam waktu beberapa ini ke depan, saya ini mau apa bikin sambutan. Saya bicara sambutan. Nah, setelah ini, setelah saya ada apa namanya narasumbernya gitu loh. Nah, temanya saya itu pengen di sambutan itu mengarahkan, jadi nggak ada tema secara umum gitu, nggak ada judul ini acara temanya begini, nggak ditulis judulnya gitu. Tapi saya pengen ngarahin acara itu, temanya itu saya sampaikan di sambutannya gitu, buat ngarahin narasumbernya kalau berbicara ke arah situ. Itu gimana caranya tuh gitu? Coach Surya, apakah mau dibahas sekarang atau di grup aja Coach Surya? Soalnya tadi kan udah ditutup saya. Coba dituliskan lagi ya. Tadi saya Ya, setengah menangkap, setengah bingung. Ini coba ditulis lagi pertanyaannya di grup. Nanti saya respon di grup ya. oke, Oke, siap. baik. Boleh juga Coach Taruna yang menjawab juga ya, biar melengkapi. Karena kalau Coach Taruna jawab pertanyaan nih, teman-teman ya, saya kasih bocoran nih. Kalau Coach Taruna yang jawab itu lengkap banget sampai dibikinin videonya, rekamannya. Jadi kita lengkap banget nih, bisa dapat ilmunya nambah banget ya. Oke, yuk terima kasih. Nanti Kak Hadi tulis lagi ya pertanyaan di Oke, grup ya.
Dan teman-teman yang lain juga boleh nanya juga di grup ya, nggak sebatas di kelas pas live aja, boleh juga lanjut di grup. Yuk, teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi. Sampai ketemu minggu depan. Saya Lina, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan Terima depan. kasih. Selamat beristirahat.